Shalom bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu isu-isu kebijakan pemerintah terkait masa perkembangan fisik pada masa dewasa menengah, yaitu dengan mata kuliah Psikologi Dewasa Manula dengan dosen pengampu Ibu Mei Simamora MA, dan anggota kelompok yang terdiri dari Ervin Rahmat Laia, Iwa Samudra Tampati Sidabutar, saya sendiri Joshua Brutu, Depsiriane Berwana Ampun, dan Forvive Sanwita Kabiakan. Dan pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saya yaitu pengertian dewasa menengah. Dewasa menengah merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan masuk masa periode dalam masa kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Usia dewasa menengah sekitar 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Selanjutnya narkoba. Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika. Adapun jenis-jenis narkoba yaitu opium, morfin, ganja, kokain, heroin, sabu-sabu, ekstasi, putau, alkohol, sedativa atau hipnotika. Salah satu contoh kasus di Indonesia adalah Sri Mulat Triretno Prayudati atau Nunung dan suaminya Juli dan Sambiran atau Ian. Jakarta, CNN Indonesia, komedian Nunung dan suaminya Ian dijadwalkan sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 27 November. Berdasarkan informasi Sistem Penelusuran Perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, sidang pembacaan vonis kasus narkoba ini dijadwalkan sekitar pukul 14 WIB. Pengacara Nunung, Wijoyono Hadi Sukrisno mengatakan optimistis majelis hakim dapat menjatuhkan vonis yang adil dengan mempertimbangkan pledoi yang telah dibacakan. Menurut dia, Nunung dan suaminya sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meninggalkan semuanya. Jadi kita harus optimis karena kita didukung dengan peraturan dan keterangan saksi yang mengatakan untuk rehab ditentukan 5-6 bulan. Tergantung dikabulkan hakim atau tidak, yang jelas poin yang penting adalah JPU sudah menuntut untuk rehab. Tinggal waktunya saja yang jadi pertimbangan, kata Wijoyono dilutip dari Antara. Selanjutnya, dalam sidang sebelumnya, wanita 55 tahun ini dan suami dituntut jaksa penuntut umum atau JPU 1,5 tahun pidana penjara dengan ketentuan dipotong masa tahanan dan harus menjalani pidana rumah sakit ketergantungan obat atau RSKO, Cibubur, Jakarta Timur. Jaksa menuntut suami karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Jaksa menyatakan Nunung dan Ian bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika golongan 1. Nunung dan suami didakwa 3 pasal alternatif yaitu pasal 114 ayat 1 Jakto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika dan pembuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Jakto, pasal 132 ayat 1 huruf A di undang-undang serupa. Nunung dan suaminya Ian ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di rumah mereka di kawasan Tablet, Jakarta Selatan pada 19 Juli lalu. Keduanya ditangkap sehari setelah melakukan transaksi sabu dengan tersangka HM pada tanggal 18 Juli 2019. Nunung memesan 2 gram sabu dari tersangka. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, alat hisap sabu dan sisa paket seberat 0,36 gram atau antara. Berikut ini merupakan contoh gambar perubahan fisik yang dialami Nunung dan Ian. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. 1. Faktor individu.
adanya keinginan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, adanya keinginan untuk mengikuti tren atau gaya, adanya keinginan untuk dapat diterima oleh kalangan atau kelompok, adanya pengertian yang salah bahwasannya penggunaan sekali dapat menimbulkan ketagihan, adanya tidak dapat berkata tidak terhadap abjad. 2. Faktor ekonomi. 3. Faktor lingkungan. Selanjutnya, aspek fisik penggunaan narkoba. 1. Berat badan turun drastis. 2. Mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman. 3. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan jelas. 4. Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. 5. Adanya bekas luka sayatan. 6. Terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan narkoba. 1. Pencegahan. 2. Pengobatan. 3. Rehabilitasi. Selanjutnya, peran pemerintah dalam penanggulangan narkotika. Pemerintah berupaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan cara membuat Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Badan Narkotika Nasional Provinsi merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi. Selanjutnya, berikut ini adalah uraian dari kelima pilar BNN Provinsi Lampung tersebut. Yang pertama, bidang pencegahan meliputi meningkatkan siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat meliputi terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas narkotika. Yang ketiga, bidang rehabilitasi meliputi meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai standar pelayanan minimal atau SPM. Yang keempat, bidang pemberantasan meliputi meningkatkan penyitaan narkotika ilegal di pintu masuk atau bandara, pelabuhan, dan borderland. Yang kelima, bidang hukum dan kerjasama meliputi meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan Memorandum of Understanding atau MOU antara BNN Provinsi Lampung dengan organisasi pemerintahan dan non-pemerintah dalam dan luar negeri. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.